Ya kita lihat aja perkembangannya ke depan, mungkin akan terkikis atau semakin teriris. Yang kita ketahui tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu masih terbilang nggak merata sih. Maksudnya orang pelosok itu belum tentu ada kayak sekolah. Jadi kayak bakal ada relawan-relawan buat ngajar. Menurut aku sih nggak gini sih, nggak setara di seluruh Indonesia. ya intinya nggak merata lah seperti itu kalau di Indonesia ya. Dibilang bagus, bagus. Cuma bukan yang terbagus. Pendidikan adalah pembelajaran. Pembelajaran. Pembelajaran saudara untuk kedepannya Asia. Pendidikan itu adalah sebuah jalan, bukan tujuan. Dimana pendidikan itu bisa menjadi jalan kita untuk memulai kesuksesan, bisa mengubah hidup kita, dan ya seperti itu. Terus Belajar dengan banyak mata pelajaran, terus dinilai hanya dari angka dan nilai. dalam. Oke. Selama Agungda menempuh jenjang pendidikan, hal apa saja yang bisa dipelajari untuk kehidupan selain ilmu pengetahuan? Yang pertama itu seperti yang kita tahu, kita kan dapat pelajaran budi pekerti. Jadi kalian tahu manner yang harus kalian lakukan tuh kayak apa. Kemudian kita tahu cara disiplin untuk di sekolah. Nah, seperti jam. Itu maksudnya masih enak lah dipakai pengalaman hidup loh ya. Pelajaran menata hidup. Menata hidup. Ya, menata hidup dari yang belum baik atau yang tidak baik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Olahraga. Jadi kamu olahraga biar sehat. Agama biar kamu tidak ateis. Tidak, benar sih. Tidak ateis. Pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan kesehatan mental, Mau diajarin di sana. pendidikan ya itu. Nah, menurut Aan, ada nggak keterkaitan antara pendidikan dengan pengalaman? Ada. Ada. Ada sih, karena kan Keterkaitan ya. Keterkaitan. Kalau di siber. Berketertarikan banget sih anjir. Berkaitan. ya kalau itu sebenarnya ada sih, balance sih mereka berdua itu. Karena pendidikan dan pengalaman itu kan satu jalur gitu ya, kalau nggak salah satu jalur. Maksudnya di masa yang akan datang kita akan merasakan bagaimana dulu kita berpendidikan dan bagaimana pengalaman kita saat dididik seperti itu. Kalau orang bilang antara pendidikan atau pengalaman lebih dulu, kalau gue sih pendidikan. Karena pendidikan itu kan luas ya, nggak hanya pendidikan di bangku sekolah. Cuma bagaimana kita tuh melihat sebuah hal yang dapat kita petik nilainya gitu, yang dapat kita ambil intisarinya, yang bisa kita pelajari gitu. Dimana ya proses selama kita belajar itu yang akan menumbuhkan pengalaman-pengalamannya gitu. Pendidikan menjadikan Anda guru berharga buat pengalaman Anda ke depannya. Karena kan kalau kita selama menjalankan aktivitas di dunia sehari-hari gitu ya. Pertama kan sebelum kalian menjalani aktivitas, contoh, aku kan suka menari. Nah, sebelum menari itu pasti belajar. Nah, belajar itu ada keterkaitan sama pengalaman. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak bisa. Ya itu berkaitan banget sih. Karena kan sekarang kalau kita cari kerja pasti ada latar belakang pendidikan gitu kan. Kita lihat CV nggak mungkin kayak ini sekolah di sini tuh pasti kayak di telepon lebih dahulu gitu. Jadi kayak pendidikan itu penting. Karena kalau nggak ada kayak pendidikan ilmu pengetahuan, kita juga nggak bisa jadi karakter yang baik dan sebaliknya. Kalau ada pengalaman juga nggak ada dampak ke pendidikan. Ya, karena kalau misalkan mau dapat pengalaman ya kita juga harus belajar dulu kan, harus berpendidikan dulu biar dapat pengalaman. Gitu. Nah, menurut Lisa yang mana lebih penting, pendidikan tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan tentang cara hidup yang berkarakter? Lebih penting. Kalau menurutku sih
yang berkarakter dong ya. Nah kalau bergongde sih yang berkarakter ya. Pendidikan cara hidup berkarakter, karena tidak semua orang tidak punya etika dengan baik asli. Balance sih sebetulnya, nggak harus ini nggak harus itu, kedua-duanya penting. Jadi nggak bisa milih karena semuanya kayak kamu deh ya. Menurut aku sih harus seimbang sih antara ilmu pendidikan sama kehidupan yang berkarakter. Karena kan kalau misalnya nih kita di perusahaan kita manner kita bagus, tapi kita nggak tahu apa-apa juga terlihat goblok kan. Kalau misalnya kita terlihat pintar tapi kita tidak punya manner yang bagus juga terlihat kayak Goblok juga. kayak aduh kayak gitu loh. Jadi harus seimbang antara pendidikan sama karakter itu. Duanya sih menurutku. Soalnya kalau misalkan dari ilmu pengetahuan itu kita jadinya tahu kayak apa ya, kalau kita nggak belajar kita jadi kan nggak pintar ya. Bukan masalah pintar aja sih, dari belajar itu juga kita kan bisa melihat diri kita juga, jadi diri kita itu. Manusia tanpa karakter tuh kan kayaknya nggak punya jati diri gitu loh. Kalau ilmu pengetahuan kan ya masih kalau menurutku ya, menurut opiniku masih di belakangnya gitu. Masih ada saat lain untuk menerima itu gitu. Sebuah website menyatakan 7 fakta miris tentang pendidikan di Indonesia, yakni yang pertama, kualitas pendidikan yang rendah, kemudian yang kedua, kurikulum yang tidak sesuai dengan siswa Indonesia, yang ketiga, ujian nasional yang tidak penting, yang keempat, biaya pendidikan yang mahal, yang kelima, standar nilai, kemudian yang keenam, semangat juang siswa di kota berbeda dengan yang ada di desa, yang terakhir, sekolah tidak diajarkan budaya asli Indonesia. Nah, menurut kamu, setuju nggak dengan statement di website ini? Setuju tidak setuju. Di satu sisi ya seperti yang kita tahu di Indonesia sangat mengutamakan nilai sehingga orang-orang punya privilege ya baguslah jenjang karir ya. Setuju. Yang poin paling penting itu tadi yang ada angkanya apa? Nilai. Ya, standar nilai. Itu tuh semua harus berdasarkan standar nilai. Contoh nih ya, aku sering nonton podcastnya Deddy Kobuser dan aku sering dengar aku pernah dengar dia ngomong, siswa dituntut untuk bisa semua mata pelajaran, sedangkan guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Tapi yang ditekankan kamu harus dapat nilai bagus. Tapi setelah kamu tamat, yang jadi bos itu nilai yang kecil, belum tentu orang pintar kalah sama orang bejo. Kalau kamu cuma pintar tapi kamu tidak bisa memperagakan semua yang kamu tahu dari otak kamu, tetap aja makanya jadi apa? Jadi influencer. Oh my god, tolong. Jadi entertainment. Setuju dan ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu di poin yang ke-7. Soalnya kan kayak di SD itu kan biasanya ada tuh kayak pengenalan tentang tari-tari Bali kayak gitu tuh bagus sih menurut aku, kayak pengenalan kebudayanya. Terus ada kayak misalnya kita di Bali nih ada kayak belajar buat aksara Bali kayak gitu sih masih, kalau di Bali sih masih kental sih untuk pengenalan budaya di Balinya atau di luar daerah kayak gitu. Iya, mungkin website ini kan mengenalkan yang ada di luar mungkin ya. Di Bali masih, kalau di poin ke-7 itu masih masuk ya? Menurut aku sih masih masuk. Kalau misalkan bilang setuju nggak setuju sih sebenarnya setuju sih ya, karena kan dilihat dari berita-berita yang ada, secara secara faktanya emang ada seperti itu. Kayak misalkan nilai apa-apa tuh kalau di sekolah tuh diukur dengan nilai. Jadi aku tuh mikir kenapa sih harus karena nilai aja. Oke, yang terakhir, kesan dan pesan yang ingin disampaikan buat Pak Kemendikbud tentang pendidikan di negara kita ke depannya. Kesannya itu ya seperti yang dibilang di awal, bahwa tidak merata. Nah, pesannya ratakan pendidikan di Indonesia dan jangan sampai saudara-saudara kita atau adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di jauh di pelosok sana tidak mendapatkan selayaknya apa yang didapatkan orang-orang yang ada di kota. Oke, satu harapan sih yang nggak muluk-muluk. Mungkin teman-teman tadi udah banyak, ada yang mungkin membahas tentang akses sekolah, diferensiasi antara kota dan desa, biaya sekolah yang mahal. Tapi kalau menurut Gongde, satu hal yang juga harus ditekankan,
bagaimana kualitas guru kita mendidik kita sebagai siswa atau sebagai pelajar. Karena menurut Kong De, pemikiran guru yang hanya menganggap nilai itu yang utama itu agak bahaya ya untuk kedepannya. Anak-anak yang memiliki mungkin prestasi di non-akademik, memiliki pemikiran yang mungkin bisa melahirkan inovasi-inovasi yang dimana mungkin secara kebetulan itu di luar dari konteks pendidikannya secara formal gitu. Nah itu yang nggak didukung oleh guru-guru gitu, berdasarkan pengalaman Kong De pribadi. Ya ingin disampaikan sebetulnya kalau sekarang ini yang karena aku punya adik kecil ya, mau masuk SMP. Kalau sekarang itu kan kalau dulu masuk ke sekolah itu kayak ada tesnya gitu. Jadi kalau kamu bisa melampaui nilai minimal mereka nih, kamu tes terus nilai minimalnya mungkin 8. Terus kamu kurang 1 poin aja, kamu nggak akan dapat sekolah yang kamu mau gitu. Tapi kalau seandainya kamu bisa pintar lebih dikit aja kamu masuk. Padahal sekolah itu kan untuk menimba ilmu. Kenapa sekolah memilih-milih orang yang pintar untuk menambah ilmunya? Untuk apa, Bapak? Yang bodoh tetap bodoh, yang pintar tambah pintar, yang nggak punya duit nggak bisa sekolah karena semua tuh mahal. Kuliah mahal, SMP mahal, TK, SPP, semuanya berbayar. Kayak nonton WeTV berbayar, heran gue. Mungkin nanti untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi masyarakat yang berada di kalangan bawah gitu, atau lebih kayak jangan cuek lah sama pendidikan, jangan cuek juga lah sama rakyat kita di bawah. Masih banyak anak yang pengen belajar, hanya mereka kendalanya di biaya gitu. Padahal kita tuh sebenarnya bisa mengangkat orang-orang yang dari bawah, kalangan bawah itu bisa mereka jadi lebih pintar atau lebih berprestasi mungkin untuk bangsa kita kan. Semoga sih untuk pendidikannya lebih merata lagi. Jadi orang-orang yang tinggal di pulau-pulau terpencil itu masih bisa terjangkau akses sih, terutama ya akses. Terus bisa dibangun sekolah-sekolah, jadi relawan nggak perlu kayak mendata gitu loh, mana yang belum, mana yang udah, terus gitu. Mungkin dari segi jam juga di pendidikan Indonesia tuh kan kayak jamnya lama banget ya, dari jam 7 sampai jam 3. Betul. Mungkin kayak lebih di mungkin dari jam 7 sampai jam 10 tapi satu pelajaran kayak gitu sih. Kadang kan kayak siswa tuh mumet gitu loh, belajar banyak banget. Menurut aku sih kayak gitu sih harus dibenahi. Ya pokoknya kembangin internet cepat di Indonesia, cepat dan tepat sasaran. Jangan bansos, jangan sampai kayak bansos yang nggak tepat sasaran. Ya gitu aja sih. Habis itu pendidikannya ya biasakanlah untuk tidak menyontek karena yang dicontek itu biasanya nilainya lebih besar sih ketimbang yang dicontek. Sering terjadi di kota-kota besar. Itu aja sih. Itu aja.